apakah ketika kita sholat duha jam 11-an atau sholat 4.30 itu dianggap melalaikan? Tunggu dulu. Satu-satu dulu. Sholat duhanya dulu. Sholat duha jam 11-an. Sholat pagi ini dibagi 3. Ketika matahari terbit lewat 12 menit. Misalnya matahari terbit sekarang jam 6.15. Tambah 12 menit. Berarti 6.27. Maka itu disebut dengan sholat sunat isyraq namanya. Sholat sunat isyraq. Kalau cukup 3 syarat. Sholat subuhnya di masjid, berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit. Dari mana datang 12 menit itu? Setinggi galah matahari. Matahari naik setinggi galah menurut ilmu astronomi diukur 12 menit. Maka itu namanya sholat sunat isyraq. Kalau dilaksanakan tidak cukup 3 syarat, sholatnya tidak ke masjid. Kalau tak sholat sama sekali Pak Ustaz, itu lain cerita. Sholat tak di masjid, misalnya sholat di rumah. Kemudian dia tidak i'tikaf di masjid sampai terbit matahari. Itu namanya sholat duha. Kalau dilaksanakan ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Kenapa Nabi pakai istilah-istilah galah? Anak onta tak bisa menempelkan perut ke pasir. Karena waktu itu belum ada jam. Itu yang gini. Makanya dia pakai cara. Ketika matahari setinggi galah, maksudnya 12 menit. Ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir, maksudnya ketika panas mulai menyala. Pasir itu mulai panas karena matahari. Agak-agak kira-kira jam 10, jam 11. Sampai 10 menit sebelum azan zuhur. Jadi masih boleh duha jam 11 sampai 12.20. Masih bisa. Sholat apa namanya? Sholat awwabin. Dalilnya dalam Sahih Muslim. Sholatul awwabin hina tarmidul fisal. Sholat awwabin ketika matahari memanasi pasir, onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Jadi sholat pagi itu 3. Ketika matahari setinggi galah, sholat isyraq. Kalau cukup 3 syarat, habis itu duha. Dan ketika panas namanya sholat awwabin. Boleh dibuat 3-3-nya? Boleh.